Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, kenapa ya saya beli barang ini, bukan barang yang itu? Nah, hari ini kita akan coba bongkar logika tersembunyi di balik setiap keputusan belanja yang kita buat. Pertanyaannya kedengeran simpel ya. Gimana sih cara Anda mutusin mau beli apa? Apa cuma karena butuh? Atau pengen aja? Atau jangan-jangan ada perhitungan yang lebih dalam di kepala kita? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, buat ngejawab itu kita kenalan dulu sama Jose. Sama kayak kita semua, Jose ini punya masalah klasik dalam menentukan pilihan belanja. Jadi gini, Jose punya anggaran mingguan yang pas banget, yaitu $56. Uang ini khusus buat hal-hal yang dia senangi. Nggak lebih, nggak kurang. Salah satu kesukaan Jose itu kaos. Keren, simple. Harganya $14 per buah. Selain itu, dia juga hobi banget nonton film di bioskop. Nah, harga satu tiketnya $7. Nah, untuk membantu Jose, langkah paling pertama adalah kita petakan dulu semua kemungkinannya. Dengan uang segitu, apa aja sih yang bisa dia beli? Dalam ilmu ekonomi, ini ada istilahnya loh, namanya batasan anggaran. Biar gampang, anggap aja ini kayak menu pribadi buat Jose. Isinya, semua kombinasi barang yang bisa dia beli pakai uangnya. Coba lihat tabel ini. Setiap baris, dari P sampai T, itu nunjukin cara Jose ngabisin $56 sampai ludes. Dia bisa aja borong 4 kaos dan nggak nonton sama sekali di titik P, atau mungkin pilih 2 kaos dan 4 tiket film di titik R, sampai akhirnya nonton 8 kali tapi nggak beli kaos sama sekali di titik T. Oke, tahu apa yang bisa dibeli itu baru setengah dari teka-teki. Bagian yang lebih serunya adalah, dari semua pilihan di menu tadi, mana yang bakal bikin Jose paling bahagia? Nah, para ekonom pakai istilah utilitas buat ngukur tingkat kepuasan atau kebahagiaan. Kita bakal ukur pakai satuan imajiner yang namanya util. Yang perlu diingat, util ini personal banget ya. Kepuasan buat saya dan buat Anda bisa beda-beda. Dan ini dia konsep kuncinya, utilitas marginal. Ini bukan soal total kebahagiaan loh, tapi soal kebahagiaan tambahan yang kita dapat dari setiap barang berikutnya. Lihat deh, kaos pertama itu ngasih Jose 22 util. Wah, seneng banget. Kaos kedua masih nambahin kebahagiaan kok, tapi cuma nambah 21 util. Ini yang namanya hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Makin banyak kita punya sesuatu, makin kecil tambahan kebahagiaan yang kita dapat dari barang berikutnya. Kutipan ini pas banget buat ngegambarinya. Kaos keempat itu ya dipakai pas semua baju lain lagi kotor. Kepuasannya jelas beda banget sama kaos pertama yang jadi favoritnya kan? Kalau kita jumlahkan semuanya, titik S kelihatannya jadi pemenang nih, dengan total 103 util. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih intuitif buat nemuin jawaban ini, tanpa harus repot-repot ngitung satu persatu. Gimana caranya? Yuk, kita coba pakai pendekatan langkah demi langkah. Anggap aja Jose lagi mikir, tukar-menukar pilihan buat dapat kebahagiaan yang paling maksimal. Bayangin Jose mulai dari titik P, punya 4 kaos dan 0 film. Dia mikir, gimana kalau kaos keempat ini aku lepas aja? Uang $14 kan bisa buat beli 2 tiket film. Disinilah perhitungannya jadi seru. Betul, dia kehilangan 18 util dari kaos keempatnya. Tapi, dia dapat total 31 util dari 2 film pertamanya. Jelas banget kan? Keuntungan kebahagiaannya jauh lebih besar. Ini pertukaran yang bagus. Jadi, secara rasional, Jose pasti pindah dari titik P ke titik Q. Oke, kita lompat ke pertukaran penting berikutnya, dari R ke S. Dia rela lepas kaos keduanya, kehilangan 21 util. Gantinya, dia dapat nonton film kelima dan keenam yang memberinya tambahan 23 util. Masih untung ya, walaupun tipis ya, cuma 2 util. Nah, tapi lihat apa yang terjadi waktu dia coba pindah dari S ke T. Dia harus relain kaos pertamanya yang paling dia suka dan kehilangan 22 util. Gantinya, cuma 2 tiket film lagi yang totalnya ngasih 19 util. Wah, sekarang kebahagiaan yang hilang lebih besar. Ini pertukaran yang buruk. Jadi, sebenarnya ada satu prinsip atau aturan simple yang menjelaskan kenapa titik S jadi pilihan paling pas. Kita sebut saja, ini aturan kepuasan maksimal per dolar atau bang for your buck. Konsep ini namanya utilitas marginal per dolar. Gampangnya gini, ini adalah cara kita ngukur seberapa banyak sih kebahagiaan ekstra yang kita dapat dari tiap dolar yang kita keluarin. Ini semua soal nyari nilai terbaik untuk kebahagiaan kita.
Dan ini dia rumusnya. Kebahagiaan kita itu bakal maksimal kalau kepuasan per dolar untuk barang terakhir yang kita beli dari tiap jenis itu nilainya sama. Jadi seimbang gitu. Dan coba lihat, untuk pilihan optimal Jose di titik S, 1 kaos dan 6 film, matematikanya pas banget. Utilitas marginal per dolar untuk kaos terakhirnya sama persis dengan utilitas marginal per dolar untuk film terakhirnya. Dua-duanya 1,6. Keren kan? Oke, sekarang bagian terpenting. Mari kita tarik semua konsep ekonomi ini kembali ke kehidupan kita sehari-hari, keputusan yang Anda buat setiap hari. Tentu saja di dunia nyata, nggak ada orang yang jalan-jalan sambil ngitung util pakai kalkulator. Seperti kata sumbernya, utilimeter yang baik itu sulit ditemukan. Tapi, Anda nggak perlu alat itu kok. Kenapa? Karena secara intuitif, kita semua sebenarnya sudah melakukan proses berpikir ini. Kita selalu membandingkan kepuasan yang kita dapat dengan harga yang harus kita bayar. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Saat Anda akan membeli sesuatu berikutnya hari ini, coba pikirkan sejenak, apa pilihan dengan kepuasan per dolar terbaik yang akan Anda buat?